Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah wa usholli wa usallimu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ayyuhal hadirun wal hadirat, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna silaturahmi miftahu kulli sa'adah. Al-hadits. Shadaqallahu al-azim wa shadaqa rasulun nabiyil karim wa nahnu ala dhalika min as-shahidin wa as-sabirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin wal hadirat, ikhwatul iman, jamaah Masjid Jami Baitur Rahman, mulai dari bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, mudah-mudahan semuanya dibahagiakan oleh Allah, bahagia dunia, bahagia akhirat. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada hari ini, subuh ini, bertepatan bulan suci Ramadan, hari Minggu, kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah. Mudah-mudahan sholat subuh berjamaah yang barusan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga dosa-dosa kita yang besar dan yang kecil, yang terasa dan yang tidak terasa, diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat beserta salam semoga terlimpah curahkan kepada junjungan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tak lupa kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, sampai pengikut-pengikutnya sampai hari kiamat. Hadirin wal hadirat, ikhwatul iman, bapak dan ibu yang saya hormati, mudah-mudahan Allah muliakan. Tidak terasa oleh kita menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, puasa bulan Ramadan kita sudah 18 hari, mau 19 hari. Jadi yang kita akui itu 18 hari. Kalau 19 jangan dulu diakui sebab belum tamat, ya. Mudah-mudahan puasa kita dari tanggal 1 sampai berapa? Sampai 18, 19, mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga kita diberikan kekuatan, ketabahan dalam menjalankan ibadah puasa kita. Dan semoga puasa kita sekali lagi diterima oleh dan juga kita mendapatkan lindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Hadirin wal hadirat ikhwatul iman yang saya hormati dan Allah muliakan, bumbu hidup diri untuk mendapatkan nikmat dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala itu ada 5. Pak, Ibu tahu bumbu tahu? Bapak dan Ibu kalau mau masakan enak sedap harus ada bumbunya. Bapak, Ibu dan sekalian ingin enak makannya, ingin enak, ada bumbunya. Alhamdulillah, kesepuan saya Bapak Haji Asep Rahman Raharja, kebetulan dia punya perusahaan bumbu pohon mangga. Itu bumbunya ada bahan apa? Ada rendang, ada opor, pokoknya ada bahan rempah-rempah yang tidak memakai kimia. Itu bagus untuk kita. Jangan lupa siapa yang punya Bapak Haji Asep Rahman Raharja. Malahan sudah tenor sejauh barat, bahkan sudah sampai ke Eropa. Alhamdulillah, mudah-mudahan doakanlah kita semakin maju, semakin lancar. Amin ya rabbal alamin. Itu namanya bumbu. Nah, bumbu kita apa bumbu kita? Ibu kita juga harus mempunyai bumbu hidup diri untuk mendapatkan nikmat dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Pertama itu al-jama'atul muslimin. Muslim dengan muslim itu harus banyak berjamaah. Kalau berjamaah kan enak, Pak. Sholat berjamaah pahalanya derajatnya berapa? 27 derajat. Kalau sendiri 1. Ya. Nah, makanya harus banyak berjamaah. Makan juga Bapak kalau berjamaah kan enak, Pak. Kurang sudah atau pira Pak, kita makan sama istri, sama anak, ngariung sekeluarga, terpira denganannya sama apa? Jadi daging ayam dan minum. Coba kalau sendirian makan dengan garam enak Pak? Kurang enak. Makanya harus kita berjamaah. Berjamaah. Orang yang sudah berkeluarga, dulunya belum punya istri, belum punya suami, tidurnya sendiri enak nggak? Tidur sendiri enak nggak? Enggak enak, tapi sudah berjamaah, sudah punya suami istri, yang tadinya tidur sendiri jadi berdua. Ya, apalagi orang yang sudah punya anak istri, 1 rakaat atau 2 rakaat sholatnya orang yang sudah mempunyai suami istri sama dengan orang yang belum nikah 70 rakaat. Ya. Makanya yang belum nikah doakan, saya doain ya, semoga cepat-cepat nikah. Ya. Yang udah pasangannya sampai pernikahan mulai. Ya. Makanya kalau jadi imam juga kurang aktor, bukannya tidak boleh, kurang utama. Ya. Terus kita yang jadi janda, yang jadi duda, berapa pahalanya? Ya 1 lagi, ya 1 lagi. Makanya harus semoga pasangan harus banyak berjamaah. Ya, apalagi kita punya istri derajat yang lebih tinggi, ya berjamaah waktu ya 1 kali 2 rakaat sholat. Orang yang sudah punya istri berapa? 70. Apalagi istrinya kuat. Apalagi istrinya kuat. Kata Pak Haji Agus itu aku juga. Kalau dua pahalanya berapa? 70 sama 70 berapa? 140 ya, makanya ya istrinya kuat. 1 rakaat sama dengan 170. Wah, Pak RW mau luas Pak RW. Oh jangan ibadah, itu tujuannya ibadah. Kita bisa ada macam cinta yang tahunnya, sama mau pasak itu. Nah itu bumbunya hari iman untuk mendapatkan nikmat dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Al-jama'atul muslimin. Muslim dengan muslim harus banyak bersilaturahmi, harus banyak bermusyawarah. Karena banyak silaturahmi
Sabda Rasulullah SAW, inna silaturahmi miftahu sa'adah. Sesungguhnya orang yang silaturahmi itu akan diterbukakan lawang kebahagiaan dunia dan lawang kebahagiaan akhirat. Ya, pintu kebahagiaan dunia dan pintu kebahagiaan akhirat. Orang yang suka bersilaturahmi, makanya perpanjang kita silaturahmi. Juga sabda Rasul, mengapa ayusatu pilki parti sebelumnya. Siapa orang yang mencintai rezekinya ingin diberkahkan oleh Allah dan umurnya ingin dipanjangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, perbanyaklah silaturahmi. Pak Ustaz nanya ke semua jemaah, ingin kita dibukakan pintu kebahagiaan dunia, ingin dibukakan pintu kebahagiaan akhirat, ingin rezekinya diberkahkan Allah, ingin mati. Kalau paham hidupnya, padahal orang salah kabeh. Sadaya sieu kumaha akhirat kausa geus ya. Makanya kalau kita ingin bahagia dunia akhirat, diterbukakan pintu surga, dunia akhirat, rezekinya diberkahkan, umurnya dipanjangkan, harus banyak silaturahmi. Jadi kalau silaturahmi teh maka panjangkeun kana umur dan ditaruh sama ibu sadaya dari kerja tinggi sekolah kalau lemah mabuknya terus padahal setiap hari kurang selalu diikuti ku malaikat Israel mun pasaran teh macam juga adanya aya nadaun ning anak Adam pasaran teh lolong siapa yang mendengar pasangan ke keluarga ibu? Ayat tak ayat? Kedengaran enggak? Kakuping enggak? Lawan ibu mendengar pasangan negoroan, bapak mendengar KPG sekian. Pasangan itu kendaraan banyak, kendaraan yang tanpa bayar. Cuma yang nampak pasangan, yang naik pasangan itu kendaraan tanpa bayar. Bunyi dengan bapak di sini ya, saya ya, itu kegagalan Pak. Tapi bukan yang mendengarkan, bukan kita. Seperti hewan-hewan, domba kali ini, ayam kali ini, kokok kali ini. Ya, lalu semua manusia mendengarkan itu jeritan atau panggilan panggilan pasangan, lalu ini kebiasaannya, makanya tidak kedengaran sama kita. Dan dalam rumahnya di belakangnya ada pasaran, itu pasaran kalau ada yang meninggal suka disana. Kalau tidak percaya, dekat tidurlah tiap hari dekat pasaran. Tahu pasaran? Apalagi orang yang mau meninggal, orang soleh itu ya, orang cepat-cepat dipakai. Ya. Tapi ibu jangan coba-coba, ibu masih pengen sehat, ibu masih pengen sehat, ingin coba-coba mau numpang pasaran, jangan kayak si aktivis bapak-bapak ya. Jadi sekali lagi, tumbuh hidup diri untuk mendapatkan nikmat dan kasih sayang dari Allah Subhanahu Wa Taala adalah al-jama'atul muslimin. Kita itu harus banyak berjamaah. Kenapa kita harus banyak berjamaah? Hidup di dunia ini kita tidak sendiri, banyak yang memerlukan orang lain. Tempo ibu orang yang sudah meninggal usaha di Madiana hidup di lembang dan usaha dikubur usaha. Ada yang sudah meninggal mandi sendiri ada. Ada sudah meninggal berjalan sendiri ada. Dikuburnya ada, kuburan ada. Tidak ada. Kalau ada juga disebutkan duit makanya perbanyaklah silaturahmi al-jama'atul muslimin. Muslim dengan muslim itu adalah bersaudara. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Salah sunat yang cekal ku anjeun, sacangeut pageuh, sakale pengke tali agama Allah. Oh anjeun Bapak beli cari papisahan. Orang yang memutuskan silaturahmi diancam oleh Nabi la yadkhulul jannah qati'atur rahim. Orang yang suka memutuskan tali persaudaraan la yadkhulul jannah itu tidak akan masuk surga.
Makanya jangan kita putuskan bersilaturahmi. Ibu, kita awal Ramadan, ketika awal Ramadan kalau waktu kayak bayi yang baru dilahirkan, habis Ramadan juga kita itu harus apa? Idul Fitri. Idul Fitri itu kembali ke hati orang tua, beresnya seperti bayi bersih, akhir lagi pun seperti bayi bersih. Tapi ada tiga yang puasanya tidak diterima, sholatnya tidak terima. Doa siapa? Nah, malaikat Jibril ketika habis Ramadan dia berdoa, dia bilang kepada Nabi Muhammad, ini permintaan saya. Gimana kata Nabi Muhammad? Silakan. Bahkan yang menunjukkan Nabi Muhammad SAW ke malaikat Jibril berdoa di aminan usaha ku Nabi besar Muhammad SAW. Apa doanya? Doanya yang didoakan oleh malaikat Jibril ketika dia berdoa, ya Allah, pertama, jangan diterima sholatnya puasa siapa? Akul walidain, anak yang terlalu menyakiti orang tuanya. Allahu Akbar. Mengkali Nabi bahwa masyarakat orang keleti terbuka diri sok Allah. Kelali kami karasa supaya nama curi bismillah pokok ke ayat upami makan ke ayat dengan terang dengan ayat dengan lalu makan sama dengan bukan dengan pengaturan ya ayat dengan makan sama apa lalu ketika juga kita dengan kalau sudah pengaturan ada tadi lalu biasanya gimana siapa jadi ketika ayat ini lucu kaya Allah kalau bisa ibu saya yang sudah meninggal tolong kembalikan lagi ke dunia saya mau minta ampun ya apa itu bisa makanya Allah berfirman al-syukri wali-wali kamu harus bersyukur kepada Allah dan harus berterima kasih kepada orang tua tidak ada akan pada saya kalau tidak ada orang tua. Bayangkan apalagi kita selama hamil dari sebulan sampai 8 bulan berat mau kita ada yang dihamilkan sampai 7 bulan, ada yang dihamilkan sampai 9 bulan, bahkan ada yang sampai 12 bulan 1 tahun. Gimana sakitnya orang tua? Ya, makanya yang tidak akan diterima ketika kita lebaran akhir Ramadan tidak diterima pada kita puasa kita. Siapa sekali lagi? Orang anak yang terlalu menyakiti orang tuanya. Maka kiai yang berguru sing alam seorang tua dan ngomong mengkung ayatnya. Makanya bisa ketika kita doa sambil akhir Pak Ustaz sudah teh makai terakhir teh makai ibu makai yang paling bagus sama mampu Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Bacakan terakhir ketika kita sujud terakhir, bacakan nama dengan Bapak. Lagi sekolah boleh memaafkan. Akhir di sujud akhir kita memaafkan ibu kita. Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Doakan ibu kita. Dan orang ibu nyampaikan terkawatnya agen sudah dewasa kita ingin kawin sama ibu orang tua sudah nikah punya anak sama ibu di PHP itu bangka incungan ya saking ku apa ku baik-baiknya orang tua makanya harus baiklah kepada orang tua. Sabda Rasul al-jannah surga itu ada di bawah telapak kaki ibu lain di kanan di kaki ya seharusnya kita berterima kasih hormatnya terhadap orang tua. Yang kedua ketika berdoa malaikat Jibril orang itu tidak akan menerima puasanya, tarawihnya tidak akan menerima siapa? Seorang istri antara narimakeun pakaian selaki. Pemajikan di bait usaha kita narimakeun bukannya saeutik gede ditarimakeun hatur nuhun kakak. Hatur nuhun ya.
Kan kasih akal kasih akal kasih anak rek bapak gimana panggilan dia dari suami ya rek ayam Nabi Muhammad mungkin kasih aja kemarin kurang ada pantas manggil pemajikan ya mau siapa yang bagus ya kemerah-merahan itu ditinggali pemajikan orang tua gemuk ini tidak pernah sama sekali familia Humayron pas ditinggalin pakai karena kacang gendelan. Oh itu mah panggilan sayang seorang suami kepada istrinya bagus. Pada itu bu, disebut ya payah itu kayak ibunya kayak ada ya Humayron aja kita tidak mana tapi kita belum pernah manggil istri ya Humayron yang pas-pasan di sana nah itu yang tidak akan diterima sholatnya puasanya siapa? Yaitu istri anu terima ke pemberian dari suami merek jadi terima ke paksa itu ke ulah kulit jadi sepenuhnya naroke ya pasti mati benar neangan ya tapi suami harus ngerti aliran yang segala ayat buka kesamai kolom ayam kau jadi ayam wah apa channel oleh sakit ayam ini ada di bulan Ramadan hari mereka sekarang ayam semua ayam cocok ayam buke ayam sampai si bapak insya Allah kamu suami bagus itu lagi bakal kalau kamu suami yang ketik insya Allah kamu jadikan ketiknya makanya pas istri mah kalau suami banyak uang wah bagus lah saya dinanya ini siapa tapi kalau pas suami tidak punya uang pak istri kita tepat jam gede suami yang terbuat mengadakan saya yang merokok mana kan pemilikan kenapa istri saya jadi kolom ini kurang hanya apa cuma pakai pakaian dari saya bukan sampai kulit iya kalau pakaian pakai serba indah di benak pula kelebihan tuh ini udah ditinggal usah kita ayo sudah tinggal jauh ini ya itu hadirin wa jadi orang yang tidak akan diterima puasanya sholatnya oleh Allah Subhanahu wa taala seorang istri anu bersyukur karena pemberian dari suami mudah-mudahan kita punya istri yang soleh suaminya suami yang soleh yang ketiga yang tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kata malaikat Jibril yang diamini oleh Nabi kita besar Muhammad SAW. Yang ketiga orang yang suka memutuskan tali silaturahmi itu banyak. Makanya kita kalau habis air gede kan ada bermusyawarahnya. Pemengganti istri istri itu musyawarah berjabatan tangan mamin muslim dan takiyani dua Islam orang Islam yang saling jabatan tangan dua-duanya mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Juga orang yang bersilaturahmi dan juga untuk menghilangkan penyakit ulang-ulang yang ada di dalam hati. Lisan bisa ngomong hati masih buku. Ya. Makanya kalau saya seorang pembunuh kasarayanya pilih dia apa? Saya bagian nama ayah apa? Kalau saya juga pembunuh kan pembunuh saya kalau saya sekedar keluarnya, gitu ya. Pemilih itu bisa terus seadanya terus. Kalau saya bisa keluar sudah ada ya bisa ya mohon maaf. Yang lanjut itu bumbu hidup diri untuk mendapatkan nikmat dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua tilawatul Quran, perbanyaklah kita membaca Al-Quran, apalagi tadabbur makna. Lamun urang yang pikiran jernih, sehatnya
Jangan lupa baca Al-Quran. Maka masuk habis nada Jawa. Tablati kulima warnane macakulan keluar imane lengkapi sholat nelat khonane lengkapi terus soleh kumpulan lengkapi pat otange kudu kaluwe lengkapi lima dikirone kang suwe sopo ini sopo insan lakone insyaallah ta'ala nyuwadane. Pertama yang akan mengajarkan kita pertama harus baca Al-Qur'an ya, apalagi tadarrul makna ingin tahu isinya Al-Qur'an, ingin tahu isinya Al-Qur'an ini sebelum ingin tahu bacanya juga harus benar-benar ya. Udah yang hafal artinya tapi masalah itu pakai rumahnya, tapi jangan butuh saya banyak Quran yang ada apa terjemah beli aja ya biar non itu lah ya ketinggalan. Dan kalau lagi tafsir harus sudah molotov ilmu mantek ilmu nahwu ya Pak Ustaz ada sambung lagi tafsir lagi siar dulu sasarnya satu tuh bisa nyebut bisa tapi sama bisa banyaknya itu teh sasarnya satunya. Pak Ustaz mengajar mampu Pak ini Pak sebenarnya di pasar kayak dapat dulu nabi masalahnya tuh kayak bahasa sudah mahal kalau pais ento jadi ngaji cantikmu mesti mantau punya al kalau pais boleh ngaji cantikmu mesti kawin hese katanya hese katanya di rumah. Makanya sekali lagi buku hidup diri untuk mendapatkan nikmat dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Bacalah perbanyaklah Al-Quran, apalagi sekarang di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan baca perbanyaklah baca Al-Quran. Khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baiknya orang yang belajar Al-Quran dan juga mengamalkan Al-Quran. Apalagi satu huruf baca Quran alif lam mim itu alif 10 lam 10 mim 10 jadi berapa? 3 apalagi kita baca banyak berapa yang memberi pahala bukan manusia, bukan nabi, bukan malaikat, tapi hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ada ganjar ya, lain malaikat, bukan manusia. Yang memberikan pahala, yang memberikan ganjaran adalah siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya buku hidup diri untuk mendapatkan nikmat dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa ta'ala, kita itu harus banyak tilawatul Quran, banyak baca Al-Quran, apalagi kita bermakna ingin tahu isi-isinya Al-Quran. Ada isi Al-Quran, namun mereka itu benernya sudah petunjuk dituduh dilutakin bagi orang yang apalagi Al-Quran sifat obat bagi orang-orang yang beriman. Dalam bulan ini baca Al-Quran. Lanjut. Udah masih lama ya, nanti pertama katanya buku hidup diri untuk mendapatkan nikmat dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, ittiba'us sunnah, harus mengikuti sunnah siapa? Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak sunnah Rasul, banyak ketika kita mau sholat. Kalau yang bawa sesuatu disuruh gitu ya, awal peristiwa sunat dan ta'ala. Terbuka sunat dan bawa bisa wae sholat tuntunan itu ke untuk di Abu ada dari mau apa itu bisa ya. Banyak sunat Rasul. Ini maka ini sunat Rasul. Ini bukan celemek kan? Ya, ada yang bilang ini celemek, ini bukan celemek, sorban. Siap orang yang mau sholat yang pakai sholat seperti kebaikan, tapi ada cendera terasa bukan ustaz bukan aja seperti kebaikan, bukan semek dari sorban. Kan ada bilang semek, ada semek paling gelap wadahnya itu semek dalam lima sholat. Itu sunnah Rasulullah SAW. Dua lagi ya. Buku hidup diri untuk mendapatkan nikmat dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang berapa bu? Yang keempat,
al-imaratu masajid, orang yang suka memakmurkan masjid. Jangan masuk ke rame dan masjid kita jadi bumbu hidup diri untuk mendapatkan nikmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Kayak kita ini memakmurkan. Itu dia mau bakal kasih sayang atau bakal nikmat Allah Subhanahu wa taala. Cuma yang memakmurkan masjid itu ada yang secara hisian, maknawi. Kalau hisian, lihat ini kaca kotor kemana? Lihat ini sajadah lampu bau. Ya upah bisa gitu bisa. Ya. Tapi kalau kita ada ayat penelitian, ayat segala pemberian di sini, wabah sudah bisa baca ayat mau. Itu bagus tuh, itu yang namanya sekarang hisian. Jadi memakmurkan masjid secara hisian tinggal timbal rada mobilah tinggal edan itu memakmurkan masjid secara hisian. Ada yang memakmurkan masjid secara maknawi apa? Dipakai pengajian, dipakai sholat berjamaah, itu namanya maknawiyah. Kita memakmurkan masjid. Ya siapa tuh yang ingin memakmurkan masjid kalau bukan kita? Ya. Apalagi hadirin ikhwatul iman, orang yang membangun masjid di dunia maka akan dibangunkan nanti di akhirat. Kenapa ini masjid belum beres? Kata guru saya dari Manujaya, Ketua Ajinan Mawar begini. Kenapa Pak? Wajahnya belum beres. Saya memberikan waktu kepada masyarakat isi al-hayat masjid bisa terjadi mampu. Dia tapi sih dia pada acara kamana kabaik rahman pahala lain bukan yang bahaya selama ada bukan untuk kita dan untuk kita bukan main. Selama ini masih dipakai, ibu akan muncul pahala ganjarannya ibu kepada orang yang berjaya rek semena rek membangun masjid. Ketika kita meninggal dunia rek jairan rek merek dari hati mana rek sedekah kumaha ya harta punya harta banyak udah meninggal paling milik siapa? Milik ahli waris. Kalau ibu yang punyanya itu siapa? Ibu tidak bawa milik siapa? Milik pemajikan kan juga. Tidak pernah enak juga. Tahu sih ibu nama kamu orang tua. Ya makanya baru sekarang kalau udah mau harta itu pemajikan dan harta meninggal panggilan kita pilih pemajikan kan. Ya, makanya dari sekarang kalau kita sedekahnya jangan kengkel lah, jangan nanti. Lalu kalau banyak umur nanti pengalaman. Makanya dari sekarang sedekah itu tanpa obat mencegah balai juga sifatnya lumayan obat bagi orang yang sakit. Gelingan wae banyak sedekah. Kalau kita